Mereka membangun kota megah di atas danau. Mereka menyembah dewa dengan darah manusia. Mereka menguasai ilmu arsitektur, kalender, dan astronomi yang mengungguli banyak peradaban lain. Tapi lalu, mereka lenyap. Apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa Aztek? Siapa mereka? Dan bagaimana mereka bisa begitu maju sekaligus begitu kejam? Inilah kisah penuh misteri tentang salah satu bangsa paling menakjubkan dalam sejarah umat manusia. Pertama, kemunculan misterius. Bangsa Aztek bukanlah peradaban pertama di Meksiko. Sebelumnya, ada Olmec, Maya, Toltec. Namun kemunculan Aztek pada abad ke-13 membawa angin perubahan besar. Mereka mengaku berasal dari tanah mitos bernama Aztel N, yang hingga kini letaknya tak diketahui. Keberangkatan mereka dari Aztel N digambarkan seperti perintah ilahi, pertanda bahwa mereka adalah bangsa pilihan para dewa. Aztlan berarti tempat burung bangau putih. Tapi apakah itu hanya mitos? Atau benar-benar sebuah lokasi geografis yang pernah ada? Beberapa peneliti percaya Aztel N bisa berada di Amerika Serikat bagian barat daya, atau bahkan bagian dari benua yang kini tenggelam. 2. Tenochtitlan, kota ajaib di tengah danau. Salah satu keajaiban Aztek adalah pembangunan ibu kota mereka, Tenochtitlan. Di tengah danau Texcoco, mereka tidak memilih dataran subur, melainkan membangun pulau buatan lengkap dengan jembatan, kanal, dan pertanian mengambang bernama Cinampa. Tenochtitlan memiliki jalan-jalan teratur, kuil megah, pasar besar, dan sistem saluran air yang canggih, jauh melampaui kota-kota Eropa saat itu. Namun yang mengherankan, kota ini dibangun berdasarkan penglihatan religius. Dewa mereka, Huitzilopochtli, memerintahkan pendirian kota di tempat mereka melihat elang memakan ular di atas kaktus. Dan tempat itu adalah rawa berlumpur di tengah danau. Mereka percaya setiap 52 tahun, dunia bisa berakhir dan hanya bisa dicegah dengan upacara api baru. Apakah ini hanya mitos pembenaran? Atau apakah mereka memiliki pengetahuan geomagnetik dan geospiritual yang belum kita pahami? Ketiga, kalender dan ilmu waktu yang menakjubkan. Aztek memiliki dua sistem kalender tonal Pahuali. Jantung mereka diangkat hidup di atas piramida. Darahnya mengalir ke tangga batu. Siuh Pahuali mereka percaya bahwa matahari hanya bisa terbit jika diberi makan. Bukan makanan biasa, melainkan energi manusia hidup. Keduanya bekerja berdampingan dan membentuk siklus 52 tahun yang disebut bundel tahun suci. Bagaimana mungkin sebuah bangsa pramodern memahami pergerakan matahari dan bintang sepresisi ini? Apakah itu hasil observasi murni? Ataukah mereka mewarisi ilmu langit dari peradaban sebelumnya? Lebih mengejutkan lagi, beberapa simbol dalam kalender Aztek mirip dengan rasi bintang. Modern menimbulkan spekulasi bahwa mereka memiliki pengetahuan kosmik yang bersumber dari luar bumi. Keempat, ritual berdarah, pengorbanan manusia. Dan makna gelapnya, salah satu aspek paling kontroversial dari bangsa Aztek adalah praktik pengorbanan manusia. Ribuan orang dipersembahkan kepada dewa setiap tahunnya. Teori yang belum terverifikasi, namun terus menghantui studi tentang mereka. Kenapa? Apakah mereka hanya tertipu? Atau apakah Quetzalcoatl adalah makhluk nyata yang dulu pernah datang? Bagi Aztek, pengorbanan adalah kewajiban spiritual untuk menjaga keseimbangan alam. Salah satunya adalah Quetzalcoatl, dewa berbentuk manusia dengan bulu ular yang datang dari timur, mengajarkan ilmu, lalu pergi dengan janji akan kembali. Piramida itu dibangun dengan sumbu astronomi, menghadap langsung ke arah terbitnya matahari pada hari tertentu. Tapi ada pertanyaan besar, mengapa jumlah korbannya begitu masif? Mengapa para imam memiliki ritme dan teknik pengorbanan yang seolah sangat terorganisir dan ilmiah? Beberapa ahli menduga, di balik alasan keagamaan itu, Aztek mungkin mempraktikkan semacam eksperimen spiritual, psikis, atau bahkan teknologi metafisika yang membutuhkan energi manusia. Kelima, hubungan bangsa Aztek dengan makhluk langit. Tapi mereka menciptakan senjata bernama Macuahuit, pedang kayu dengan sisipan obsidian batu vulkanik yang tajam seperti silet. Dalam uji coba modern, senjata ini mampu memenggal kuda. Beberapa ukiran dan artefak Aztek menunjukkan sosok bersayap
makhluk dengan kepala besar, atau piring terbang di langit. Apakah ini hanya simbolisme keagamaan? Atau mungkinkah bangsa Aztec pernah berhubungan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar mitologi? Mitologi Aztec penuh dengan cerita tentang dewa-dewa dari langit yang membawa pengetahuan. Ketika penjelajah Spanyol, Hernán Cortés, tiba pada 1519, bangsa Aztec mengira Quetzalcoatl telah kembali. Keenam simbolisme piramida dan hubungannya dengan langit. Dan bahkan DNA mereka masih hidup dalam jutaan keturunan bangsa mestizo. Bahkan langit dikatakan memancarkan cahaya misterius, suara keras, dan hujan api seperti pertanda kiamat. Piramida besar Aztec seperti Templo Mayor bukan hanya bangunan ibadah seperti bangsa Mesir dan Maya. Aztec tampaknya menyusun bangunan mereka dengan presisi matematis dan langit sebagai panduan. Tapi dari mana mereka mempelajari sistem pengukuran ini? Mengapa banyak kuil dan piramida memiliki tangga spiral, lorong bawah tanah, dan bilik rahasia yang belum terungkap fungsinya? Ke-10 lorong bawah tanah dan teori dunia. Dalam beberapa teori menyebut bahwa struktur piramida itu bukan hanya tempat ibadah, melainkan alat komunikasi spiritual, pusat energi, atau bahkan semacam resonator alam semesta. Lorong ini tidak hanya sekadar ruang persembunyian, tetapi menyimpan altar, patung, dan bekas cairan merah yang dipercaya sebagai simbol pengorbanan. Ketujuh senjata dan teknologi yang terlupakan dunia bawah ini bukan sekadar metafora neraka, tetapi mungkin menunjuk pada ruang dimensi lain tempat komunikasi dengan entitas yang tidak berasal dari dunia kita. Bangsa Aztec memang tidak mengenal besi. Mereka juga memiliki sistem komunikasi berbasis pelari jarak jauh, kode gambar, sistem akuntansi kuantitatif, dan arsitektur yang tahan gempa, sebuah keunggulan luar biasa untuk masyarakat tanpa roda dan logam. Bagaimana mungkin bangsa yang disebut primitif bisa menciptakan teknologi secanggih ini? Kedelapan misteri kejatuhan Aztec bukan karena Spanyol saja. Versi resmi sejarah mengatakan bahwa bangsa Aztec jatuh karena kedatangan Spanyol tahun 1519. Senjata api dan penyakit seperti cacar. Tapi benarkah sesederhana itu? Bagaimana mungkin budaya yang terpisah ribuan kilometer memiliki simbol dan figur dewa yang mirip? Ada banyak catatan bahwa bangsa Aztec sudah melemah secara spiritual sebelum kedatangan Spanyol. Beberapa nabi mereka meramalkan kehancuran besar. Maju, tapi mistis. Hilang, tapi tak pernah benar-benar musnah. Beberapa mengaitkan hal ini dengan fenomena kosmik, atau bahkan pergeseran dimensi spiritual yang membuat energi kehidupan Aztec perlahan hilang. Tapi hingga hari ini, kita belum benar-benar memahami siapa mereka dan apa yang mereka tahu. Ada pula teori bahwa sebagian pendeta dan elit Aztec menghilang tanpa jejak, seolah mereka berpindah ke dunia lain. Kota-kota ditinggalkan dalam keadaan utuh. Di mana mereka? Atau misteri ini akan tetap terkubur selamanya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Beberapa menyebut istilah Ancient Astronaut Theory bahwa peradaban kuno seperti Aztec dibantu oleh entitas non-manusia dari luar angkasa, dan mungkin jawaban atas misteri itu bukan hanya soal sejarah, tapi soal kita sendiri sebagai bagian dari cerita besar umat manusia. Kesembilan warisan yang tak bisa dihapus hari ini, bangsa Aztec sudah tidak ada. Tapi warisan mereka masih hidup di Meksiko. Bahasa Nahuatl masih digunakan. Kalender mereka masih dijadikan referensi upacara adat. Namun yang paling menarik adalah banyak situs peninggalan Aztec belum digali. Di bawah kota modern Mexico City masih terdapat reruntuhan Tenochtitlan yang belum dibuka. Banyak piramida yang hanya digali sebagian. Ada lorong-lorong bawah tanah yang ditutup pemerintah. Apa yang disembunyikan? Beberapa arkeolog Meksiko melaporkan penemuan lorong bawah tanah di bawah Templo Mayor, pusat kuil utama bangsa Aztec. Namun yang membuat geger, ada lorong yang mengarah sangat dalam, bahkan menembus ke dalam tanah.
dengan batuan yang berbeda dari lapisan sekitarnya. Sebagian teori meyakini bahwa bangsa Aztec memiliki pengetahuan tentang dunia bawah, mirip dengan konsep Xibalba dalam peradaban Maya. Apakah lorong-lorong ini adalah portal spiritual atau justru teknologi teleportasi dalam bentuk primitif? Ke-11 peninggalan aneh, artefak yang tak masuk akal. Beberapa artefak Aztec yang ditemukan memiliki ciri aneh. Ukiran wajah manusia dengan helm dan pelindung mata. Figur humanoid dengan tabung di punggung. Mirip jetpack. Bola logam kecil yang tidak cocok dengan zaman mereka. Temuan ini sering ditolak oleh arkeologi arus utama. Namun bagi para peneliti independen, ini adalah bukti kontak luar bumi. Meski terdengar spekulatif, semakin banyak peneliti mendokumentasikan kemiripan simbol Aztec dengan Sumeria, Mesir, dan bahkan India kuno. Apakah semua peradaban ini menerima kunjungan dari sumber pengetahuan yang sama? Bangsa Aztec adalah cermin dari kontradiksi terbesar umat manusia. Kejam, tapi cerdas. Mereka membangun kota di atas air, memahami langit, dan mempersembahkan darah untuk menjaga keseimbangan dunia. Masih banyak misteri terkubur di balik tanah Meksiko. Dalam simbol, piramida, dan legenda mereka. Apakah kita siap untuk membuka lembaran rahasia yang ditinggalkan oleh bangsa Aztec?